Nah, sekarang kita akan coba cara untuk menulis data ke file dan menyimpan data gitu ya. Menulis data atau menyimpan data ke file, atau nanti selanjutnya kita membaca data tersebut gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat folder belajar tadi ya, kemudian kita set folder belajar itu sebagai working directory. Kemudian tadi kita sudah, sebelumnya kita juga sudah belajar menggunakan data yang disediakan oleh R gitu ya, yaitu salah satu datanya adalah iris. Nah, ini saya punya data irisnya, sekarang saya tampung ke folder data misalnya ya, bisa saja kan seperti itu ya. Nah, jadi sekarang data iris gitu ya, saya simpan ke folder data seperti ini. Maka kita bisa lihat di environment objek data itu bisa kita lihat di sini ada 150 objek, kemudian ada 5 atribut gitu ya. Kemudian selanjutnya ini adalah menulis data ke file gitu ya. Kalau kalian cek dari buku referensi, untuk menulis data ke file kan macam-macam ya. Mau menulisnya ke bentuk entah itu ke file CSV, file teks biasa gitu ya. Kemudian file Excel juga bisa gitu ya. Nah, sekarang yang saya contohkan ini adalah menulis datanya ke file CSV. Jadi yang kita gunakan adalah nama fungsinya write.csv. Nah, yang kita ingin tulis adalah datanya ada di folder datanya ada di objek data gitu ya. Jadi kita panggil data di sini. Nah, kemudian kita tulis nama filenya gitu ya. Di sini kita tulis misalnya nama filenya adalah iris.csv. Nah, kita enter ya. Nah, maka kita lihat di sini di working directory kita itu ada file iris.csv. Kalau kalian ingin melihat isi datanya, kita bisa klik di sini ya, nama filenya. Di sini ada view file dan import dataset. Contohnya kita view file saja gitu ya. Nah, kalau kita view file akan terlihat seperti ini ya. Jadi di sini mungkin tidak terlalu terlihat. Mungkin kita lihatnya pakai Excel gitu ya. Nah, kalau kita ingin ke folder kita gitu ya, ke folder kita ini, tapi kita buka di Windows Explorer. Di sini di More ini kita ada pilihan perintah show folder in new window gitu ya. Kita klik ini, maka otomatis nanti dibukakan Windows Explorer-nya ya. Nah, di sini ada file iris.csv, kita klik 2 kali. Kemudian kita lihat filenya seperti apa. Nah, bisa kita lihat ya sekarang filenya, isi datanya. Di sini kalau diperhatikan ada 6 kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom pertama itu adalah ini, adalah tidak ada nama kolomnya, di sini kosong, tapi di sini ada nilainya 1 sampai 150 gitu ya. Kemudian kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Nah, kalau kalian nanti menyimpan data, ini bagian yang ini nih, di kolom pertama ini kan nggak perlu gitu ya. Nah, kalau ingin menyimpan data kolom pertamanya ini tanpa kolom pertama ini, yaitu urutan datanya, urutan nomor datanya, maka kalian pada saat menulis perintah menyimpan file itu ada opsi lagi ya,
ada opsi row name-nya itu di false gitu ya. Jadi maksudnya nama row name-nya tidak perlu dibuat lah gitu ya. Ini saya enter sekarang. Kemudian kita buka lagi file iris CSV-nya. Nah, sekarang kan terlihat ya. Jadi yang kita perlukan itu cuma ini saja, row name-nya tidak perlu gitu ya. Nah, jadi harap diingat ini. Jadi selain parameter pertama adalah datanya, objek datanya yang akan kita simpan. Kemudian yang kedua adalah nama filenya, yang ketiga adalah menentukan apakah row name-nya mau ditampilkan atau tidak. Nah, sebaiknya tidak perlu ditampilkan. Jadi kita setting row.names-nya nilainya adalah false gitu ya. Nah, itu untuk untuk menulis gitu ya. Nah, sekarang setelah kita menulis, nanti suatu saat kan kita perlu data ini lagi, data iris.csv, kita ingin baca misalnya. Nah, artinya kita menggunakan sekarang kita buat variabel misalnya data iris, kemudian kita read gitu ya, read.csv, kemudian nama filenya iris.csv, kita enter. Nah, maka kita bisa lihat objek data iris ini itu isinya adalah yang ada di file iris CSV tersebut. Kalau kita cek data irisnya, nah sekarang bisa kita lihat datanya gitu ya. Nah, dua hal ini adalah dua hal yang penting gitu ya pada umum dilakukan. Jadi membaca file gitu ya, membaca file dan menulis file. Karena nanti kalau kalian bekerja di data mining atau text mining, biasanya datanya ada di file gitu ya. Jadi kalian baca dulu gitu ya. Dan umumnya datanya itu adalah data yang disimpan di file CSV gitu ya. File CSV itu kan artinya file teks di mana nilai-nilainya itu dipisahkan oleh tanda koma gitu ya. Nah, kemudian setelah dibaca masuk objek, kalian bisa proses nanti. Nah, kemudian biasanya hasil proses atau hasil perhitungan, hasil klasifikasi, clustering gitu ya, atau yang lainnya ingin kalian simpan ke file lagi gitu ya, maka kalian harus tulis gitu ya. Nah, tulisnya bisa kalian tulis ke CSV lagi gitu ya. Nah, jadi dua perintah ini umum nanti kita gunakan di kasus data mining atau text mining dan lain-lain gitu ya. Nah,